saya Teresia. Saya mau memperkenalkan diri. Saya tim ses dari Bapak Jenderal Yusuf Derajat dengan Bapak Rahmat. Kebetulan Bapak Rahmat sedang di perjalanan. Beliau caleg DPRD Provinsi. Kalau Bapak Jenderal Yusuf caleg DPR RI. Dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak yang hadir hari ini bisa berkenan, dan saya harap kedepannya silaturahmi tidak terputus sampai selesai acara hari ini. Terima kasih, mungkin dari saya pembukaan, nanti disambung oleh Bapak sambil menunggu Pak Jenderal Rahmat. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu, teteh, nggak mau ibu-ibu ya? Teteh. Tapi anu ngeselin ini ya tuh. Teteh, nuga rilis. Yang saya hormati, saya akang-akang semua. Yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu namanya karena memang belum ada yang kenal nih. Si teteh ini siapa namanya nggak tahu, itu nggak tahu, ini juga nggak tahu. Jadi kita secara umum aja, mudah-mudahan sambil jalan nanti kita kenalan. Hatur nuhun teteh akang tos dongkap ka dieu ulman si teh Teresia. WA ka saya tuh, Pak, ibu-ibu yang kenal saya. Ngaliwat besok, ngaliwat si orang tika dia, saya datang. Makanya hari ini saya datang. Mudah-mudahan nanti beberapa hal yang ingin saya sampaikan bisa berkenan, bisa mengena di hati teteh-teteh semua. Tahun ini adalah tahun politik, jelas. Tanggal 14 Februari nanti pemilihan caleg dan tingkat 2, tingkat 1 RI dan Presiden DPD juga. Itu 5 angkanya teh lebet ka bilik suara itu. Ada 5 kartu ya. Saya salah satu kontestan caleg untuk DPR RI. Dapilnya Dapil Jabar 2. Jabar 2 teh mana? Kabupaten Bandung sareng Bandung Barat. Jadi 2 kabupaten. Aya sabaraha urang ieu non calegna seueur pisan. Satu partai 10 jalmi kali 18 partai. Jadi ada 180 jalmi caleg itu di Dapil 2 teh. Anu ke nu naik ka nu kenging ngan 10 kursi. Saya ini kalau jadi dapat dilantik di Senayan, ucapan pertama saya adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena janji-janji itu harus ditepati. Itu berat bagi saya, karena nanti di akhirat janji itu akan ditagih, dipertanggungjawabkan gitu loh. Makanya kalau saya pun tidak jadi, alhamdulillah, terlepas dari janji-janji saya. Makanya santai aja gitu loh. Ngaliwat ayo. Masih kejangkau oleh saya, ayo. Kalau Pak, ieu mah di dieu mah kieu di itu dia, mangga kan itu anu sok mere minyak, anu sok mere sembako, anu sok mere duit, money politik. Nah itu saya tidak mau, karena niatnya adalah ibadah. Kalau ibadah saya tahu-tahu udah dicekoki dengan uang 50.000 ditempel, udah langsung saya dosanya Allah yang nyatat gitu loh. Ngapain saya mau jadi caleg hari rek neangan dosa mah. Ini awal saya ngomong, awal saya bicara, karena itu tidak boleh. Mengenai politik itu memang tidak dosa. Saya lihat di YouTube orang ustadz-ustadz tuh bilang bahwa mengenai politik itu nggak dosa, cuma langsung masuk neraka teh. Kalau dosa mah bisa
kita minta ampun sama Allah. Kalau langsung masuk neraka mah amit-amit. Jadi itu niat saya dari awal. Sehingga kalau teteh-teteh akang-akang mau gabung dengan saya, hayu. Ada janji-janji saya yang pasti akan saya lakukan, pasti akan saya kerjakan. Yang pertama, kalau orang visi misinya luar biasa, saya enggak lah. Saya bisa aja buat visi misi, tapi karena saya jenderal dan saya paham visi itu apa, misi itu apa. Visi itu adalah angan-angan. Angan-angan yang digantungkan setinggi-tingginya di atas sana. Itu visi. Misinya apa? Misi itu sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi itu. Contohnya, di sini banyak sekali caleg. Visinya adalah mensejahterakan rakyat. Saya tanya, misinya apa? Sekolah gratis, sembako murah, BBM turun, dan banyak lagi yang lain-lainnya. 20 macamnya. Ujung-ujungnya ngawadul KB. Ujung-ujungnya bohong semua. Karena seorang anggota dewan tidak mampu untuk melakukan itu, gitu loh. Anggota dewan tuh membuat undang-undang dengan mengontrol jalannya eksekutif. Nggak benar jewer bawa ke DPR minta pertanggungjawabannya. Itulah anggota dewan itu. Itu anggota dewan itu bukan untuk pendidikan gratis, itu eksekutif. Eksekutif ya presiden, gubernur, bupati itu bisa melakukan eksekusi untuk mensejahterakan masyarakat. Makanya harus dipahami dulu itu. Makanya saya tidak mau seperti yang lain. Visi saya hanya dekat dengan rakyat aja. Dekat dengan rakyat belum tentu bisa mensejahterakan rakyat. Laras deh. Tapi dekat. Kita ngobrol, kita dekat kayak sekarang. Ya kira-kira dari 180 anggota dewan, calon anggota dewan DPR RI anu sok datang ke teteh kira-kira aya teh gitu. Aya Pak seueur Pak, di mana tuh di Baligo? Baligona seueur tuh di mana-mana, ya kan? Jel mana aya teh, datang teh. Kalau saya datang ulas tahun yang lalu ke kecamatan-kecamatan 47 kecamatan saya udah datang semua. Ya silaturahmi yang ngobrol gini. Itulah dekatan rakyat. Yang kedua, misinya naon? Misinya itu mudah kalau saya tuh, hanya 2 misi saya. Yang pertama, saya tidak akan ganti handphone nomornya. Handphonenya mungkin bisa ganti, tapi nomornya bisa diganti. Nomor handphonenya saya tidak akan ganti kalau saya jadi. Nah, Bapak jadi anggota dewan tuh cetek pisan, hanya eta janjina. Itu janji yang paling mudah dilakukan oleh siapapun bisa melakukan itu. Tapi sayang, setiap anggota dewan yang udah jadi pasti nomor handphonenya diganti karena janji-janjinya tidak bisa direalisasikan. Daripada pusing-pusing ya udah ganti nomor handphone. Selesai dadah. Dan pada saat pelaksanaannya banyak ngasih sembako, ngasih apa, apalagi mengenai politik, melaksanakan serangan fajar, serangan malam, serangan sore lah, dengan hanya 25.000, 50.000. Udah itu pergi, ya dadah, udah dibeli suara bapak-bapak, ibu-ibu itu, teteh-teteh ini. Tidak akan ketemu lagi gitu loh. Mangga, kayak ketemu lagi 5 tahun yang berikutnya. Mau tambah lagi, datang lagi, ngasih dia 50.000 deh. Dayak di gitu kan. Nah ini silahkan. Yang kedua, ini yang penting. Saya tidak akan korupsi. Saya tidak akan korupsi. Saya tidak akan korupsi 3 kali itu saya ngomong. Karena korupsi ini udah kejahatan yang luar biasa di Indonesia ini. Udah darurat korupsi Indonesia ini. Mulai di tingkat bawah, kepala desa, sampai para menteri, semua esina ngarampok, isinya ngabadog je orang Sunda mah.
Isinya gitu, luar biasa, Teh. Kalau Teteh masih berpikir dengan akang-akang setiap ada caleg wani piro, itu modal bagi mereka untuk memberikan sesuatu. Itu modal awal negara ini menjadi hancur. Dikasih berapa sih? 50.000, 100.000? Nggak ada yang lebih dari itu. 2 kali makan bakso selesai. Tapi menderitanya 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang lebih bahaya adalah hak teteh, hak akang-akang yang dirampok oleh orang-orang itu. Jadi hak itu adalah, hak memilih itu adalah hak yang diberikan oleh negara. Nilainya tidak ternilai. Berapapun tidak ternilai hak itu. Contohnya sekarang Palestina itu. Itu salah satu hak asasi manusia yang tidak diberikan oleh dunia kepada Palestina. Sehingga nyawa itu mudah aja. Udah 15.600 orang sekarang hari ini mati dihajar oleh Yahudi, oleh Israel. Itu contoh yang haknya tidak diberikan oleh dunia. Karena dunia belum semua menyatakan Palestina itu negara merdeka. Kita udah merdeka gitu loh. Jadi itu harus dilihat. Dan ini akan terjadi di Indonesia seperti itu manakala dalam pemilihan udah mulai, atau dalam demokrasi udah tidak demokrasi lagi kita nanti. Contoh ke belakang lah, demokrasi di Orde Baru itu. Demokrasinya Pancasila. Tapi ada tekanan-tekanan dari pengusaha waktu itu, sehingga banyak sekali orang diculik-culik, orang dibunuh seenaknya, ada salah sedikit diculik, dihilangkan. Itulah demokrasi yang tidak benar-benar demokratis. Itu cikal bakalnya di sini gitu loh. Wani Piro udah diajar terus. Akhirnya dia otoriter. Seperti itu. Itulah hak itu yang sangat mahal harganya. Jangan kan dibayar oleh 50.000, 100.000, dibayar 50 juta aja masih kurang Teh. Benar, masih kurang. Karena Tuhan yang memberikan hak itu gitu loh. Tuhan yang memberikan hak itu kepada kita semua, terhadap saya. Saya baru berikan hak ini ya sekarang setelah pensiun 2022. Sebelum 2022 saya masih aktif, saya tidak punya hak untuk nyolok. Tidak hak untuk disolok, dipilih. Baru sekarang saya diberikan hak. Teteh dari umur 17 sudah diberikan hak itu gitu loh. Makanya manfaatkanlah hak itu sesuai dengan pilihan teteh. Pilihan yang benar-benar untuk bisa memajukan, minimal menyuarakan haknya masyarakat. Nah ini yang pertama itu korupsi, yang kedua itu korupsi. Kenapa saya bilang tidak korupsi? Karena cikal bakal semua kehancuran negara ini adalah korupsi. Bahwa saya ingat waktu SMA tahun 80-an, ada korupsi di suatu daerah 10 juta, gejereda sa kampung. KB ini gede tahun 10 juta tahun 80. Semua tahu bahwa si bapak itu pencuri, penjahat. Maju ke 90, ayam korupsi 100 juta, masih gejeren. Rame. Tahun 2000, korupsi 1 miliar, masih lumayan. Bisik-bisik, wah rame ya sih ya. Tahun 2023 ya, korupsi 8 triliun, cicing kabeh ya, ribut. Kenapa? Karena tiap hari ditontonkan, udah terbiasa. Otak kita udah terbiasa. 8 triliun itu sakumaha. 8.000 miliar. Gelo. Tapi biasa aja tuh. Santai-santai aja. Masuk pakai baju oranye, senyum-senyum dada. Ya kan? Teboga rasa malu tuh. Begitu sehari keluar dari penjara, sekarang keluar penjara, besok ambil wartawan kumpul, saya udah melaksanakan penjara begini karena saya tidak salah, katanya. Udah tidak salah, dia bilang ngomong. Udah tahu merampok tidak salah. Mulai besok saya akan ikut lagi politik, kan? Tapi ada juga yang milih tuh kan? Kan gila kita ini. Iya kan? Udah gila kan?
udah jelas ngerampok, masih juga gitu loh. Dan banyak pejabat kita seperti itu. Banyak orang-orang partai seperti itu. Apa mau gini terus kita nih? Saya ngomong ini bukan dari ke Teteh Kakang aja. Udah 47 kecamatan saya ngomong, ke setiap orang saya ngomong. Saya tidak takut karena memang kondisinya seperti ini gitu loh. Bayangkan aja, orang honor, kemarin saya baca di medsos tuh, tanda tangannya dapat 5 juta, dapatnya 300.000 sebulan. Ayah kan? Guru-guru honor tuh luar biasa. Tanda tangannya 5 juta, dapatnya 300.000. Kan udah gila kita ini. Mulai nih guru. Ibu guru ya? Teteh? Teh? Si Teteh? Teteh guru ya? Guru bukan? Teteh ya? Mantan? Iya, guru sok. Bos tuh kemana Aina? Iya kan? Semua sekolah. Udah gak malu-malu kepala sekolah motong-motong seperti itu. Kemarin ada guru honorer yang ngomong di medsos bahwa dia dipotong sekian, akhirnya diganti itu kepala sekolahnya dicopot kan di Bogor kan. Jadi ribut. Yang berani, tapi yang lainnya tidak berani. Itu satu orang berani seperti itu. Ya harus ada, ya kan? Jadi harus berani gitu loh. Terus deh, saya masuk DPR RI itu, sengaja saya masuk situ. Kondisi Indonesia itu yang dibilang tidak baik-baik saja itu benar, tidak baik-baik saja. Indonesia itu negara yang luas, katanya. Kamu guru masuk ngajar murid kan? Bu guru, negara Indonesia tuh besar tuh, agengnya. Jadi ada 17.000 pulau Indonesia itu. Lamun orang berangkat di Jakarta ke Jeddah, umroh atau haji, itu 8 jam tanpa berhenti sampai Jeddah. Kalau kita berangkat dari Aceh ke Papua, itu 8 jam. Artinya sama dengan Jakarta Jeddah, luasnya Indonesia, bayangkan aja. Bapak ngomong siganunya, saya tahu dan saya udah jalan di situ. Saya udah haji, saya udah umroh beberapa kali. Terus saya pernah tugas di Aceh, pernah tugas di Papua, pernah tugas di Ambon. Jadi saya tahu perjalanan itu gitu. Jadi kalau dari Aceh ke Medan, ke Jakarta itu 2,5 jam. Jakarta ke Papua, Jakarta ke Papua itu kurang lebih 6 jam. Jadi 8 jam. Saya masuk. Kurang lebih 8 jam. Sama dengan Jakarta Jeddah, Aceh, Papua. Ini saya potong dulu ini, penakan ini Brigjen Rahmat untuk DPRD tingkat 1 Provinsi Jabar. Dapilnya Kabupaten Bandung. Baru seminggu umroh. Masih ada malaikat, saya peluk dulu lah. Malaikat itu 40 hari nempel di ini. Kalau tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Kalau dosa kecil kadang-kadang kan dengan astagfirullahaladzim aja udah hilang ya. Jadi kita tuh tentara menangkap ustadz ini sedikit. Jadi Pak Rahmat baru pulang umroh hari apa ya? Hari Kamis ya. Jadi itu teh, jadi luas sekali Indonesia tuh, luas sekali. Cuma sayang kita teteh akang-akang ini semua ini, saya termasuk di dalamnya, kita memperebutkan 20% dari tanah yang luas itu oleh sebagian besar atau 80% penduduk Indonesia. Ya saya di dalamnya 80% itu. Sementara ada 5-10% penduduk Indonesia yang menguasai 80% tanah Indonesia. Percaya nggak? Percaya nggak teh?
Jadi tanah Indonesia yang luas itu diperebutkan oleh 80% penduduk Indonesia. Kita ada 10-20% penduduk Indonesia menguasai 80% tanah Indonesia. Percanten tuh. Untuk percanten gua abdi dijelaskan enak. Teteh datang ke ganggang desa-desa di kota, mau di manalah, Bandung, di Depok, di Tangerang, di Kalimantan, di Bali, di mana aja. Masuk ke lorong-lorong desa-desa atau di kota Muatoha, kota Bandung, Cicadas, Asep Burlian, atau di mana lah, di Dago, datang. Atau di dia Banjaran di Kopo. Satu rumah itu dihuni oleh minimal 3 generasi. Bener nggak? Kemarin teteh lagi ngerasain aja. 3 generasi, ada bapak, ibu, ada teteh, ada anak. Satu rumah ya. Bener nggak? Mun anaknya kerletik, lucu. Mun anaknya segediknya yang kawin, kumaha ada. Riot kan? Saya tanya anak-anak muda itu, bener memang mau kumpul-kumpul wae? Karena orang Sunda itu dibodohan ku budaya yang tidak baik gitu loh. Dahar, terdahar, nu penting kumpul. Itu kan pembodohan dari penjajah dulu itu. Padahal pada dasarnya anak-anak muda ini setiap dia udah dewasa, boga kabogo, saya tanya, mana hari kawin? Kayak Pak rek damel heula. Geus gawe, nah teu kawin we. Pale gaduh bumi heula. Geus boga mah pale gaduh mobil atau motor, ya kan? Itu cita-cita anak muda semua bangsa Indonesia. Tapi bapana ningali budak nangis gadis, geus 25 tahun, anak laki nangis 10 tahun, ari maneh bogohan wae teu kawin-kawin, pat boga ya, geus kawin we, cicing di dieu. Akhirnya di imah sakamar, nggak mampu. Kenapa nggak mampu dia beli tanah kita nih? Tanah di sini nih. Kenapa nggak mampu? Mahal Pak? Iya. Mahal. Dulu saya di Doton, daerah Jatunggu, tahun 2004, saya beli satu tumbak 1.400.000 deh. 1.400.000 satu tumbak. Sekarang 15 juta satu tumbak. Kenapa cepat sekali naiknya? Karena ya orang-orang yang 20% itu, yang salah siapa? Sok teh ke dia. Dicanda. Yang salah siapa? Yang salah rakyat membeli. Iya kan? Boleh nggak membeli? Boleh, karena aturannya, undang-undangnya membolehkan. Undang-undang membolehkan. DPR, undang-undangnya yang buat DPR membolehkan. Yang milih DPR siapa? Dipilihnya Wari Piro. Ya itu jadinya gitu loh. Ibu, bapak, akang-akang semua, wah gelis, dangdutnya jogetnya halus, coloknya saya tak. Selesai. Nggak ngerti tentang Indonesia ini gitu loh. Setuju, tangan. Nggak paham karena dipilihnya seperti itu. Nggak ngerti tentang negara ini gitu loh. Termasuk DPR tingkat 1 juga sama. Kan ada perda, ada pergub, ada apa? Bisa nggak tanah ini tidak dijual sama mereka? Bisa. Asal DPRD-nya sama-sama dengan gubernur membuat undang-undang yang baru. Ayo contohnya, Jogja itu sampai sekarang tidak boleh non-pribumi punya tanah di sana. Jadi kalau ada non-pribumi datang ke Jogja mau usaha, boleh. Tapi nyewa tanahnya. Itu Jogja, sampai sekarang boleh. Kenapa Jawa Barat nggak bisa? Beak ya, habis semua. Makanya pilihlah anggota dewan yang benar gitu loh. Pilih gubernur nanti yang benar, bukan yang memperkaya diri. Jadi jangan mikirnya itu tanah tuh luar biasa gitu loh. Jadi itu tanah itu 80% tuh dikuasai oleh mereka. Ya tadi saya bilang itu, kita hanya
ya rata-rata 3 generasi lah. Itu kalau anak 1, kalau anaknya 5, satu rumah ini ada 6 kepala keluarga. Si teteh di rumah kamar ieu, si A kamar ieu, si lamun can boga anak mah lucu kan, siga kos-kosan kan, geus boga anak tilu-tilu kumaha tah. Paribut dia kan, dinaikkan ka luhur ya. Dan itu kondisi kita. Jadi kalau teteh sekarang udah punya rumah satu dengan suami, dengan anak yang kecil yang lucu ini, itu adalah kebahagiaan, suatu yang luar biasa teh. Karena banyak dari rekan-rekan kita, saudara kita yang tidak keberuntung seperti itu. Itu. Sementara mereka yang saya bilang itu, satu orang bisa ada yang punya 400.000 hektar. 1 juta hektar. Satu orang lah. Percaya deh. Perusahaan-perusahaan yang di Kalimantan, teteh loncat lah dari sini ke Lampung. Mulai di situ Lampung itu pohon nanas, pohon singkong, pohon sawit, itu hanya punya satu orang. Intinya saya niatnya baik, niatnya ingin masuk surga, niatnya ingin ibadah. Tidak ada saya ngomong masalah money politik, bagi-bagi ini bagi itu, nggak ada saya. Karena saya tidak mau gara-gara masuk sini malah masuk neraka. Paham ya teh ya? Ya kalau posepan duitan pergi aja. Mangga dosa masing-masing di ini. Dunia ini, negara ini bukan ini. Makanya saya bilang saya tadi, saya kalau menang innalillahi, kalau kalah alhamdulillah. Mangga mau gabung dengan saya, begitu jadi pasti itu akan saya serahkan. Tim-tim saya yang akan ngurus itu semua. Saya tidak mau ambil. Seperak pun saya tidak akan ngambil. Saya hanya ngambil hak saya gaji dengan tunjab itu. Yang lain-lainnya kita atur sesuai dengan kegiatan yang ada di daerah. Bukan bagi-bagi 100.000 asup penjara oke tuh orang. Tidak seperti itu, tapi ada program apa, jalan, bangun masjid, UMKM mungkin, ada bantuan ini, bantuan dia. Terus cara nyoloknya saya bawa ini, bawa apa? Bawa simulasi, bisi ayanu baru. Nah ini DPR RI itu depannya semua merah, tapi warna listnya kuning. Lamun surat itu kan gede tuh, ini bisa perkecil. Iya kudu dibuka KB, dibolekerkeun KB tong setengah, tengena setengah mah. KB nya dibuka kita, ditinggali nomor 12 pan. Katinggalinya 12 tuh ditinggali aya nomor 10. Colok nomor 10 na. Entong atasna, entong 12 na, colok nomor 10 na. Kartos ya. Jadi tidak dibuka, kenapa harus dibuka semua? Kalau tidak dibuka semua begini, dicolok nomor 10, toblos ke nomor 2 tidak sah. Ya, jantan dibuka sana dibolekerkeun, buka colok nomor 10. Itu gitu oke nu Paramat provinsi warnana biru. Iya dah, biru kita. Buka oke sadayana pilarian nomor pan, aya pan nomor 12 ya. Pilih Paramat nomor 7. Nomor 7, colok nomor 7 nah. Paramat. Abdi nomor 10, Paramat nomor 7. Yang jelas memudahkan adalah tinggal we namina tiasa maca sadayana teh. Anu ngeja kene, anu paut tiasa sadayana dibaca, memudahkan. Ada tulisan yang lain. Kalau yang lain ada dokterandas ini, dokterandas itu, insinyur ini dan lain sebagainya. Kalau saya jelas, Brigjen TNI Purnawirawan, ada tulisan Brigjennya, ada tulisan jenderalnya di situ. Ya teh, Kang ya. Jadi itu, hayu kalau mau sama-sama saya memperbaiki negara ini, hayu jalan. Dalam hati akang-akang teh,
mun sakieu mah Pak Yosep saurang mah da moal jalan. Minimal udah tercatat oleh Allah bahwa kita ingin perubahan, ingin merubah ke arah yang baik. Tidak mau ikut-ikutan orang yang kebanyakan. Ya samalah dulu ada cerita Nabi Ibrahim tuh, dibakar aya cak-cak anu niupan ti kajauhan kan. Cek malaikat naon mana niupan? Da moal parem, minimal ada niat untuk berbuat baik, membantu Nabi Ibrahim. Itu tercatat gitu loh. Dalam menilai jelema begetan mah ya darosa kabeh atuh. Ya. Tapi kabeh hayang asup surga kabeh. Alhamdulillah kita ini semua udah calon penghuni surga. Aya surga Firdaus, tempatnya Nabi Muhammad, harga surga yang nomor ke-7. Mungkin tempat-tempat orang lumayan. Teu naon. Ngan masalahna rek sabaraha tahun heula di seuseuh di neraka hayang teu. Saya tidak mau gitu loh. Saya tidak mau itu. Ya usahakan, upayakan untuk tidak membuat dosa-dosa yang bisa kita hindari gitu loh. Salah satunya itu. Yang menerima dan yang memberi money politik itu masuk neraka, bukan dosa. Tanya kalau mau Ustadz, nggak dosa. Langsung ancamannya masuk neraka. Kayak ini jahat sekali itu. Jadi itu mudah-mudahan dengan saya ngomong ini, Akang Teteh tahu Pak Yosep itu gimana. Jadi saya maju itu memang dengan niat, dengan Pak Rahmat, dengan niat melaksanakan ibadah. Sekali lagi saya ingatkan, lamun saya menang innalillahi, berat saya untuk melakukan itu, melaksanakan ini berat. Tapi kalau tidak menang juga, ya alhamdulillah terbebas dari janji yang tadi itu. Janji tidak korupsi itu berat ya. Terima kasih ya turun, orang makan.